Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasriadi Bahtiar Farid dengan NIM 0902062347. Di sini saya akan menjelaskan tentang deep learning. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, mungkin saya akan memberikan overview dulu mengenai deep learning untuk computer vision. Jadi deep learning untuk computer vision adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami dan menganalisis informasi visual seperti gambar, video, dan lain-lain dengan menggunakan jaringan saraf tiruan yang dalam atau sering kita sebut dengan deep neural networks. Komputer dapat melakukan berbagai tugas seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, segmentasi citra, pengenalan wajah, hingga analisis video secara otomatis. Mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai arsitektur CNN. Mungkin apa itu arsitektur CNN? Neural network model adalah model yang meniru cara kerja neuron pada otak manusia untuk mempelajari pola dari data. CNN atau Convolutional Neural Network merupakan jenis neural network yang dirancang khusus untuk pengolahan citra karena mampu mengekstraksi fitur gambar secara otomatis. Contohnya di sini ada gambar CNN. Yang pertama ada input layer, setelah itu ada hidden layer, setelah itu ada output layer. Untuk konsep dasarnya seperti ini, jadi input 5x5, setelah itu di kernel atau di filter menjadi 3,3, setelah itu di filter map. Di sini menggeser filter di seluruh input menghasilkan filter map. Ini untuk convolution. Untuk yang polling di sini ada input, contohnya input 4x4 menjadi 2x2. Jadi di sini mengurangi ukuran atau mengurangi komputasi dan overfitting. Untuk activation functionnya di sini ada 4, yakni ada ReLU, sigmoid, tan, dan tricky ReLU. Untuk ReLU sendiri di sini ada rumusnya, yakni fx sama dengan max dalam kurun 0.x. Untuk sigmoid di sini ada fx, intinya seperti itu. Lanjut di sini ada perkembangan terkenal evolusi CNN. CNN yakni evolusinya ada 4, yakni LetNet, AlexNet, VGG, ResNet, dan EfficientNet. Untuk LetNet yakni CNN awal untuk pengenalan tulisan tangan. Untuk arsitekturnya seperti ini. Untuk AlexNet yakni mempopulerkan deep learning melalui kemenangan di ImageNet 2012. Itu arsitekturnya seperti ini. Untuk VGG menggunakan jaringan yang lebih dalam dengan struktur sederhana. Contohnya seperti ini. ResNet memperkenalkan skip connection untuk mengatasi vanishing gradient. Mungkin nanti kita akan jelaskan apa itu vanishing gradient. Setelah itu yang terakhir ada EfficientNet, di mana EfficientNet adalah mengoptimalkan akurasi dan efisiensi model secara bersamaan. Untuk arsitekturnya contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan menjelaskan tentang transfer learning dan fine tuning. Apa itu transfer learning dan fine tuning? Transfer learning yakni menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya untuk tugas baru. Sedangkan fine tuning yakni menyesuaikan khas kembali model tersebut agar lebih cocok dengan dataset yang digunakan. Jadi di sini ada model pretend model, contoh ImageNet. Setelah itu ganti head classifier, setelah itu di fine tune. Transfer learning di sini gunakan fitur dari model yang sudah dilatih pada dataset besar. Fine tuning melatih ulang sebagian atau seluruh layer dengan dataset baru. Manfaatnya apa? Yakni pertama, hemat daya, waktu komputasi, serta meningkatkan performa. Jika model kalian performanya kurang, nanti bisa di fine tuning. Untuk selanjutnya ada data augmentation. Data augmentation sendiri adalah teknik memperbanyak variasi dengan transformasi seperti rotasi, flipping, zoom, atau perubahan cahaya. Contohnya di sini untuk contohnya di sini ada gambar, yakni gambar anjing. Di sini
Contohnya gambar anjingnya pertama di rotate, setelah itu gambar anjingnya di flip, di crop, setelah itu di color jitter, setelah itu di random erase, dihapus sebagian random, setelah itu di scaling. Yakni satu foto jadi diubah-ubah seperti itulah. Manfaatnya apa? Pertama, yakni meningkatkan variasi data, mengurangi overfitting, serta meningkatkan generasi model. Selanjutnya ada object detection. Object detection sendiri yakni sliding window mendeteksi objek dengan memindai gambar secara bertahap. HOG atau histogram oriented gradients menggunakan informasi arah gradien untuk mengenali objek. YOLO yakni you only look once mendeteksi objek secara cepat dan real time dalam satu proses. Jadi contohnya untuk sliding window yakni geser window di seluruh gambar pada berbagai skala. Untuk di sini lambat dan banyak komputasi. Untuk HOG sendiri di sini histogram oriented gradient untuk ekstraksi fitur digunakan untuk deteksi orang klasik. Jadi contohnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada YOLO. Di sini contohnya seperti ini, input, setelah itu masuk ke backbone CNN, setelah itu masuk ke fitur map, masuk ke YOLO, setelah itu banding class seperti itu. Untuk selanjutnya yakni ada semantik. Apa itu semantik? Semantik adalah memberi label pada setiap pixel berdasarkan kelas objek. Contohnya seperti ini. Jika di sini ada input image, jadi semantik di sini setiap setiap objek instance terpisah. Jadi di sini diberikan kelas sesuai dengan filternya. Misal jika hijau yakni adalah pohon dan lain-lain, biru yakni mobil, dan begitu seterusnya. Selanjutnya yakni ada loss function dan optimizer. Loss function, apa itu loss function? Loss function yakni mengukur kesalahan prediksi model. Sedangkan untuk optimizer memperbarui parameter model agar kesalahan tersebut semakin kecil. Yakni untuk loss function mengukur kesalahan, optimizer memperbarui parameter agar kesalahan tersebut makin kecil. Untuk loss function bisa dihitung dengan rumus ini. Untuk optimizer seperti ini. Setelah itu ada batch normalization dan dropout. Apa itu batch normalization adalah membuat proses pelatihan lebih stabil dan cepat. Dropout menonaktifkan sebagian neuron secara acak untuk mengurangi overfitting. Untuk batch normalization contohnya seperti ini. Untuk inputnya seperti ini. Setelah di batch normalization maka hasilnya akan seperti ini. Manfaatnya apa? Yakni menormalkan aktivasi tiap mini batch, mempercepat training, serta membuat model lebih stabil. Untuk dropout contohnya jika tanpa dropout seperti ini, hasil ketika setelah dropout akan menjadi seperti ini. Fungsinya apa? Yakni menonaktifkan neuron secara acak saat training, mengurangi overfitting, dan hanya aktif saat training. Mungkin itu saja untuk overview. Kesimpulannya adalah deep learning telah menjadi teknologi utama dalam computer vision karena mampu mengekstraksi fitur secara otomatis dan menghasilkan performa yang sangat baik. Dengan dukungan CNN, transfer learning, data augmentation, serta teknik deployment modern, model computer vision dapat diterapkan secara efektif pada berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, kendaraan otonom, sistem keamanan, dan analisis citra secara medis. Mungkin untuk overviewnya cuma sekian. Sekarang kita lanjut ke codingan. Jadi di sini ada beberapa contoh. Untuk pertama kita harus download gambarnya terlebih dahulu sebelum kita memulai analisisnya. Nah, di sini untuk wajahnya ada beberapa, untuk gambarnya ada beberapa jenis, yakni ada kucing, anjing, mobil, dan lain-lain.
sini untuk gambarnya sudah terdownload. Selanjutnya kita akan menjelaskan satu-satu mengenai dari 20 coding ini. Yang pertama di sini ada OpenCV dan Bloop. Kita jalankan saja. Nah, di sini untuk percobaan pertama sudah selesai. Di sini konsep yang dipelajari yakni ada 4, yakni CV2N, DNN, Block Primer, membuat TensorFlow. Mungkin saya jelaskan OpenCV dan Bloop itu apa, tujuannya apa. Yakni tujuan dari OpenCV dan DNN Bloop ini yakni mempelajari cara membuat Bloop atau tensor input dari gambar menggunakan modul CV2.DNN agar bisa dimasukkan ke dalam neural network. Poin pentingnya yakni ada di source kode block from image. Nah, di sini codingan block from image yakni fungsi utama yang merubah gambar menjadi tensor 4 dimensi dengan format batch, channel, height, dan width. Dengan untuk block from image sendiri di sini memiliki beberapa parameter penting, yakni pertama ada scale factor. Scale factor yakni faktor normalisasi pixel. Misalnya yang awalnya gambar tuh ukurannya 1/255 menjadi 0,01 seperti itu kurang lebih. Untuk outputnya yakni seperti ini. Nah, yakni untuk gambar aslinya seperti ini, yang ukuran awalnya seperti ini, setelah itu diubah jadi seperti ini. Dan channel RGB yakni untuk red, R itu red merah, C itu green, B itu blue. Seperti itu. Untuk kesimpulannya yakni Bloop adalah jembatan antara gambar OpenCV dan neural network preprocessing yang tepat. Normalisasi mean subtraction sangat mempengaruhi akurasi inferensi model. Mungkin kita lanjut ke yang nomor 2 yakni OpenCV dan klasifikasi. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini ada dijelaskan konsep yang dipelajari itu apa. Untuk klasifikasi dan N tujuannya apa? Yakni melakukan klasifikasi gambar menggunakan model pre-train yakni GoogleNet melalui modul CV2DNN dan menampilkan top 5 prediksi dengan confidence. Untuk poin pentingnya di kode ini ada di CV2.DNN ReadNet. Nah, ini. Jadi di sini ada keterangan bahwa codingan ini load model dari GoogleNet, load model GoogleNet dari Caffe. Seperti itu. Membuat model Caffe model dan proto atau format ONNX. Untuk hasilnya contohnya ada seperti ini. Untuk di sini ada beberapa gambar dengan beberapa akurasi. Di sini untuk kucing akurasinya 64%. Nanti untuk gambar kucing 64%. Di sini ada gambar anjing, tapi terprediksi kucing di sini 48%. Sedangkan untuk gambar mobil di sini prediksinya untuk kucing yakni 29%.
Untuk gambar bunga matahari di sini prediksinya 44,0%, sedangkan untuk gambar bangunan di sini prediksinya 50%. Jadi di sini sudah terbukti jika gambar yang dimasukkan yakni kucing memiliki akurasi yang paling tinggi. Seperti itu. Nah, untuk di sini klasifikasi hasilnya seperti ini. Untuk gambar inputnya yakni kucing, model memprediksi kucing lebih dari 60%, sedangkan anjing, mobil, bunga, dan gedung itu sangat kecil sekali. Itu untuk klasifikasi. Kesimpulannya apa? OpenCV dan DNN memungkinkan inferensi model deep learning tanpa memerlukan framework berat, atau biasanya kita memakai PyTorch atau TensorFlow. Di sini untuk klasifikasi menggunakan softmax diubah menjadi probabilitas per kelas yang mudah diinterpretasikan. Setelah itu lanjut ke 3, yakni perbandingan model pre-train. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini untuk konsep yang dipelajari ada 4, yakni model ringan, cepat tapi kurang akurat. Untuk model besar, akurat tapi lambat. Efisien. Untuk yang ketiga, efisien memberikan keseimbangan terbaik. Ukuran input mempengaruhi kecepatan dan akurasi. Yang kelima, trade-off penting untuk deployment di perangkat berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membandingkan 5 model CNN pre-train dari segi akurasi, kecepatan, inferensi, dan model untuk memahami trade-off. Untuk poin penting dari codingan ini yakni ada di mobile. Nah, di sini untuk simulasi waktu berdasarkan di sini ada 5 model yang diuji, yakni ada MobileNet, GoogleNet, ResNet, VG, dan EfficientNet. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi ukuran mempengaruhi terhadap waktu preprocessing. Jadi untuk ukuran yang 128 kali 128, sini waktunya sangat cepat sekali. Jadi di sini semakin besar ukurannya, semakin lambat pula waktu yang harus dijalankan. Di sini untuk perbandingan modelnya di sini untuk yang paling lambat di sini untuk paling lambat yakni VGG 16 dengan waktu lebih dari 70 detik, disusul oleh ResNet 40-an detik. Setelah itu EfficientNet 30 detik, GoogleNet 20-an detik, sedangkan yang paling lambat yang paling cepat yakni MobileNet V2 dengan waktu kurang dari 20 detik. Untuk akurasinya di sini yang paling tinggi ada di ResNet, yang paling tinggi ada di EfficientNet, setelah itu ResNet, VGG, GoogleNet, dan paling terakhir MobileNet. Sesuai dengan ini. Model ringan cepat tapi akurat, sedangkan model yang besar akurat tapi lambat. Seperti itu. Sini untuk kesimpulannya EfficientNet memberikan keseimbangan terbaik. Seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya yakni arsitektur, CNN, dan visualisasi. Itu kita jalankan dulu. Baik, yakni untuk yang keempat, konsep yang dipelajari yakni terdiri dari konvensional, ReLU, POL, dan FC. Konvensional layer menginstal fitur lokal, ReLU menghilangkan nilai negatif, max polling mengurangi dimensi menambah inferensi, yang terakhir arsitektur modern, ResNet dan EfficientNet lebih dalam dan efisien. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memvisualisasikan alur data melalui layer CNN secara step by step, yakni yang pertama input konvensional, setelah itu ReLU, max point, dan seterusnya seperti itu.
Untuk poin pentingnya di sini ada pipeline. Kok pipeline? Saya lupa, mungkin kita lanjut ke hasilnya saja. Nah, hasilnya seperti ini. Inputnya seperti ini, setelah itu dibuat seperti ini. Nah, untuk hasilnya di sini untuk yang LastNet menggunakan parameter yang paling sedikit, sedangkan parameter yang paling banyak digunakan oleh VGG. Dan di sini untuk jumlah layernya, EfficientNet memiliki layer paling banyak, disusul oleh Mobile V2Net, setelah itu ResNet, GoogleNet, dan seterusnya. Mungkin kita lanjut ke percobaan yang kelima saja, yaitu aktivasi, fungsi aktivasi. Hasilnya bakal seperti ini, relu, relu. Nanti kita lihat gambarnya saja. Nah, konsep yang dipelajari apa? Relu paling populer karena sederhana dan efektif. Sigmoid cocok untuk output probabilitas biner 0 sampai 1. Softmax mengubah logits menjadi distribusi probabilitas. Setelah itu turunan aktivasi penting untuk backpropagation. Relu mengatasi masalah dying neurons pada relu. Tujuannya apa? Tujuannya yakni memvisualisasikan dan membandingkan berbagai fungsi aktivasi neural network beserta turunannya untuk memahami pengaruh terhadap training. Mungkin di sini ada. Nah, untuk relu di sini menghilangkan nilai negatif, sedangkan sigmoid outputnya hanya 2, yakni antara 0 dan 1. Tan yakni output antara min 1 sampai 1, bedanya untuk sigmoid yakni 0 dan 1 saja, yakni ada 2. Untuk tan yakni output antara min 1 sampai 1, yakni berarti ada 3, yaitu min 1, 0 dan 1. Untuk outputnya ada 3. Untuk relu di sini jika X jika lebih dari 0 maka dikali dengan X, jika X kurang dari 0 maka seperti itu. Untuk softmax mengubah vektor menjadi distribusi probabilitas. Mungkin kita langsung lihat contohnya saja. Ini nomor 5. Contohnya seperti ini. Untuk yang asli seperti ini, ketika untuk hasil dari relu seperti ini, sigmoid ini, tan ini, dan relu seperti itu. Fungsi aktivasinya seperti ini. Jika relu itu 0 sampai hasilnya 0 sama 6. Untuk sigmoid di sini kita udah jelaskan 0 dan 1. Di sini ada tan min 1 1, dan untuk relu 0 dan 6 juga sama seperti fungsi sama seperti relu tadi kurang lebih. Mungkin kita lanjut ke yang selanjutnya, yakni yang nomor 6. Untuk ringkasan percobaan ke-6, yakni konsep yang dipelajari konvolusi, mendeteksi fitur lokal, edge, tekstur, dan lain-lain. Kernel berbeda menghasilkan fitur yang berbeda. Stride yang lebih dari 1 mengurangi dimensi output. Max polling mempertahankan fitur terkuat. Effect polling memberikan representasi lebih halus. Tujuannya apa? Tujuannya yakni mendemonstrasikan operasi
evolusi dengan berbagai kernel dan membandingkan max polling versus average polling secara visual. Untuk langkah programnya yakni yang pertama menerapkan 6 kernel berbeda pada gambar grayscale. Untuk yang pertama yakni identity, ada edge horizon, edge first, blur 3x3, sharpen, emboss. Setelah itu terminal, nama kernel, range nilai output, file output, konvolusi kernel. Setelah itu demo. Setelah demo yakni perbandingan max polling versus average polling. Untuk hasilnya mungkin bisa kita lihat di sini. Nah, untuk kernel identity inputnya hasilnya seperti ini. Untuk edge horizon seperti ini, edge first seperti ini. Untuk blur maka gambarnya akan ngeblur. Kernel sharpen maka seperti ini. Emboss seperti ini. Ini untuk gambar aslinya ketika masukkan di max pool seperti ini, 6464 jika 3232 seperti ini. Di sini untuk average pool perbedaannya jadi lebih tinggi angkanya, maka di sini lebih rendah angkanya, maka di sini akan terlihat lebih ngeblur. Untuk kesimpulannya apa? Kesimpulannya Java konvolusi mengekstrak fitur lokal yang berbeda tergantung kernel. Strat mengurangi dimensi komputasi, deleted konvensional memperluas reset field tanpa menambah parameter. Max pool lebih cocok untuk menjaga fitur dominan sedangkan average pool lebih cocok untuk representasi yang lebih halus. Kita lanjut ke percobaan ketujuh. Kita jalankan dulu. Nah, untuk konsep yang dipelajari di sini ada 5, yakni augmentasi geometri, yakni flip, rotasi, crop, ya intinya mengubah posisi atau orientasi. Itu yang kedua ada augmentasi fotometri, yakni dalam kurung brightness, contrast, noise atau mengubah tampilan. Setelah itu ada augmentasi meningkatkan variasi data training. Setelah itu yang dipelajari yakni model menjadi lebih rebus terhadap variasi di dunia nyata. Kombinasi augmentasi memberikan hasil yang terbaik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperbanyak dan memvariasikan data training secara artifisial dengan 8 teknik augmentasi untuk membuat model lebih robust. Untuk langkah programnya ini pertama augmentasi flip, yakni geometri, yakni di flip, rotasi dan crop. Setelah itu augmentasi fotometri, yakni gambarnya nanti diubah entah brightness, contrast dan noise-nya juga. Setelah itu augmentasi meningkatkan variasi data training. Mungkin kita langsung tunjukkan saja fotonya. Di sini untuk augmentasi bright contrast, yakni untuk gambar aslinya seperti ini. Setelah itu gambarnya dipercelah, dipergelap. Setelah itu kontrasnya ditinggikan dan ini kontrasnya diturunkan. Untuk yang crop seperti ini, yakni gambar aslinya seperti ini. Setelah itu di flip, di vertical flip dan di both flip. Untuk yang crop yakni seperti ini, gambar aslinya seperti ini. Crop pertama yakni di zoom, diambil tengahnya saja. Crop kedua diambil sebagian kepala dan badannya saja. Yang ketiga pun sama, tapi di sini lebih memanjang ke belakang. Yang keempat, di sini mengambil wajah, kepala dari kucing sampai ke kakinya. Untuk noise di sini untuk gambar aslinya seperti ini. Setelah itu ditambahkan noise, ada beberapa noise di sini, yakni Gaussian noise menambahkan seperti ini. Di sini ada salt paper menambahkan titik-titik dan ada Gaussian blur, gambarnya di blur. Yang terakhir yakni ada
rotasi, yakni gambar aslinya diputar-putar sesuai dengan derajat, yakni untuk 15 derajat seperti ini, 45 derajat seperti ini, 90 seperti ini, 180 seperti ini. Tujuannya apa? Kesimpulannya Mas. Kesimpulannya yakni augmentasi meningkatkan diversitas dataset tanpa perlu mengumpulkan data baru. Kombinasi data augmentasi geometri dan fotometri memberikan hasil regularisasi terbaik. Teknik ini sangat umum dipakai sebelum setiap epoch training CNN. Karena jika kita hanya memasukkan gambar asli dan ketika kita memasukkan gambar ini, maka nanti hasil yang output yang diprediksi oleh AI itu akan berbeda, karena AI hanya mengenali gambar aslinya saja. Makanya di sini AI juga agar bisa mempelajari ketika gambar asli dan dengan gambar asli yang diberi noise itu sebenarnya gambar yang sama, seperti itu, agar AI bisa mengenali gambar yang sama walaupun ada sedikit berbeda di sana. Jadi kalian tidak harus mencari dataset yang baru lagi, seperti itu. Kita lanjut ke percobaan yang ke-8. Percobaan ke-8 yakni transfer learning. Untuk transfer learning sendiri, konsep yang dipelajari transfer learning yakni menggunakan model pretend sebagai titik awal. Fitur extraction cepat, cocok untuk data yang sedikit. Fine tuning akurasi lebih tinggi, perlu lebih banyak data. Layer awal CNN menangkap fitur umum, layer akhir menangkap fitur spesifik domain. Tujuannya apa? Tujuannya yakni memahami konsep transfer learning melalui diagram strategi, simulasi, kurva training, dan visualisasi fitur di berbagai layer CNN. Mungkin kita langsung lihat aja gambarnya. Di sini untuk yang merah yakni from scratch, yang biru fitur extraction, dan yang hijau adalah fine tuning. Di sini untuk fine tuning akurasinya paling tinggi. Di sini untuk training loss-nya seperti biasa, fine tuning dia akurasinya paling tinggi, sedangkan training loss-nya paling rendah di sini. Nah, untuk strategi transfer learning untuk from scratch seperti ini, yakni semua dipakai, sedangkan kalau fitur extraction hanya memakai ini aja. Untuk fine tuning hanya memakai ini aja. Nah, mungkin lanjut ke percobaan yang ke-9. Kita jalani dulu. Untuk percobaan yang 9, konsep yang dipelajari di sini ada 5. Yang pertama adalah forward pass, menghitung output dari input melalui layers. Yang kedua yakni loss function, mengukur kesalahan prediksi dan versus target. Back propagation, menghitung gradient menggunakan chain rule. Yang keempat wake update, rumusnya seperti ini. Yang kelima network, 2 layer dapat mempelajari fungsi non linear. Tujuannya apa? Tujuannya yakni mengimplementasikan dan memvisualisasikan proses backpropagation dari nol pada neural network 2 layer untuk memecahkan masalah XOR. Kita langsung lihat gambarnya saja. Untuk backdrop training seperti ini. Untuk decision boundary-nya seperti ini. Kita lanjut ke untuk kesimpulannya apa?
Untuk kesimpulannya, yakni backpropagation adalah algoritma inti training neural network dengan chain rule gradient. Gradient dihitung dari output ke input. Network 2 layer sudah cukup untuk mempelajari fungsi nonlinear seperti XOR. Loss menurun dan gradient mengecil menandakan konvergensi. Seperti itu. Untuk yang 10 sekarang saja. Untuk ringkasan percobaan yang ke-10, yakni konsep yang dipelajari itu ada 5. Pertama, sliding window memeriksa setiap posisi dalam gambar. Image pyramid mendeteksi objek di berbagai skala. Yang ketiga, NMS menghilangkan deteksi duplikat yang overlap. Yang keempat, metode ini lambat tapi fundamental untuk understanding. Metode modern YOLO dan SSD itu lebih efisien. Tujuannya apa? Tujuannya yakni mendemonstrasikan teknik deteksi objek klasik menggunakan sliding window dan image pyramid serta non-maximum suppression untuk memberikan hasil. Di sini kita langsung lihat gambarnya saja. Di sini untuk deteksi NMS, non-maximum suppression menghapus deteksi yang overlap. Untuk image pyramid, yakni seperti ini. Image pyramid itu versi gambar di berbagai skala untuk mendeteksi multi ukuran. Yakni untuk level 0 ukurannya seperti segini, level 1 ukurannya segini, 122 kali 164, level 2 156 kali 117, level 3 109 dikali 81. Untuk yang terakhir sliding window. Sliding window yakni jendela kotak bergeser pixel demi pixel di seluruh gambar. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sliding window bersifat ekshaustif, memeriksa semua posisi sehingga lambat. Image pyramid memungkinkan deteksi objek di berbagai ukuran. NMS penting untuk membersihkan hasil yang redundant. Metode modern YOLO SSD jauh lebih efisien karena tidak perlu scan seluruh gambar. Seperti itu. Kita lanjut ke deteksi yang selanjutnya. Untuk ringkasan percobaan yang 11, yakni konsep yang dipelajari ada 5 juga. Yang pertama, HOG menghitung distribusi orientasi gradient per sel. Normalisasi blok memberikan inferensi terhadap pencahayaan. HOG deskriptor berukuran ribuan dimensi. CV2 Hawk description menjelaskan pedestrian detektor pre-train. HOG plus SVM adalah baseline kuat sebelum era deep learning. Tujuannya apa? Tujuannya mempelajari HOG atau histogram of oriented gradient sebagai deskripsi fitur yang kuat untuk deteksi objek, khususnya pedestrian detection. Poin penting, gradient itu adalah arah dan kekuatan perubahan intensitas pixel. Orientasi adalah sudut gradient per pixel. HOG descriptor yakni histogram orientasi per sel. HOG plus SVM pipeline deteksi objek klasik. Mungkin kita bisa lihat langsung gambarnya saja biar jelas. Ya, di sini untuk gambar inputnya untuk pedestrian yakni gambar orang-orang, visualisasinya seperti ini. Histogram orientasi per sel, normalisasi blok. Jadi ya orang jadi seperti itu. Untuk yang gradient, di sini untuk gambar aslinya seperti ini. Jadi di sini gradient X horizontal seperti ini, gradient Y vertikal seperti ini, magnitude gradient seperti ini. Karena gradient itu adalah arah kecepatan perubahan intensitas pixel. Yang terakhir adalah pedestrian detection. Di sini sudah, karena di sini banyak orang yang lewat, di sini kita bisa mendeteksi beberapa pejalan kaki. Sebenarnya seperti bapak-bapak ini, ibu-ibu ini, dan bapak-bapak ini juga.
Kesimpulannya apa? Kesimpulannya HOG menanggap bentuk objek melalui distribusi orientasi gradien. Normalisasi blok memberikan ketahanan terhadap perubahan pencahayaan. HOG plus SVM adalah baseline yang kuat sebelum era deep learning dari 2009 sampai 2014. Saat ini digantikan oleh CNN based detector yang jauh lebih akurat. Jadi sekarang kita tidak memakai ini, tapi ya sebagai pembelajaran aja. Apa salahnya belajar? Kita lanjut ke jawaban selanjutnya. Bentar. Untuk percobaan ke-12, yakni konsep yang dipelajari, YOLO membagi gambar ke grid S kali S setiap. Yang kedua, setiap sel memprediksi B box tambah class probabilities. YOU mengukur overlap antara prediksi dan ground truth. Yang keempat, anchor boxes menangani objek dan aspek rasio berbeda. Yang kelima, NMS menghilangkan deteksi duplikat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memahami konsep dasar arsitektur YOLO melalui visualisasi grid, IOU, dan anchor boxes tanpa menjalankan model YOLO yang sebenarnya. IOU itu apa? IOU itu intersection over union atau area irisan dan atau area bisa dibilang area gabungan juga. Grid cell yakni gambar dibagi menjadi S kali S, misalnya 7 kali 7. Untuk anchor boxes yakni prayer shape untuk menangani objek dengan berbagai aspek rasio. NMS non maximum suppression untuk menghilangkan deteksi duplikat. Kita lihat langsung saja fotonya. Anchor boxes seperti ini, contohnya seperti ini. IOU contohnya seperti ini. Untuk yang grid seperti ini, jadi dia tuh per kotak-kotak. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yakni YOLO merevolusi deteksi objek dengan memproses seluruh gambar sekaligus sehingga jauh lebih cepat dari sliding window. IOU lebih dari 0,5 umumnya dianggap deteksi yang baik. Anchor boxes membantu mendeteksi objek dengan rasio berbeda, tinggi, lebar, dan kotak. Kita lanjut ke selanjutnya saja. Percobaan selanjutnya yakni semantic segmentation manual. Untuk konsep yang dipelajari apa aja, yakni semantic segmentation melabeli setiap pixel dalam gambar. Semantic HSV efektif untuk objek dengan warna tertentu. K-mean clustering mengelompokkan pixel berdasarkan kesamaan warna. Mask overlay membantu visualisasi hasil segmentasi. Metode modern seperti FCN, UNet, Diplet lebih akurat dan umum. Tujuannya apa? Tujuannya mendemonstrasikan segmentasi semantik secara manual menggunakan thresholding HSV dan K-mean clustering tanpa deep learning. Poin pentingnya semantic segmentation yakni setiap pixel mendapatkan label kelas. HSV segmentasi yakni memisahkan warna berdasarkan hue saturation value. K-mean clustering yakni mengelompokkan pixel berdasarkan kesamaan warna. Mask overlay yakni transportasi gambar dan mask berwarna atau bisa dikatakan alpha blending. Untuk morfologi yakni more close dan more open untuk memberikan mask. Contohnya seperti ini segmentasi. Jadi untuk gambar aslinya seperti ini, label K-mean di sini untuk yang di sini di clustering ada 5 cluster. Ini ada warna biru, abu-abu, hijau, merah, dan biru tua. Sini hasil segmentasi K-mean seperti ini.
labelnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Untuk segmentasi warna yakni seperti ini. Gambar aslinya seperti ini. Di sini emas mendeteksi warna biru, yakni di sini contohnya gambar seperti ini, dia deteksi warna hijau. Untuk hijau di sini karena lapangannya hijau, di sini terdeteksi hijau juga. Untuk merah atau objek yang lain, di sini terlihat bahwa jalanan dan tanah yang berwarna merah. Untuk kuning di sini ada beberapa, contohnya seperti ini. Itu gambarnya seperti ini. Lebih jelasnya di sini biru ada penekanan. Nah, untuk biru di sini ada terlihat biru, hijau, merah, dan kuning. Seperti itu. Untuk segmentasi K-means-nya seperti ini hasilnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yakni segmentasi berbasis warna cepat tapi tidak robust terhadap variasi percayaan. Kami tidak memerlukan label training, tapi hasilnya bisa tidak bermakna secara semantik. Model modern seperti FCN dan UNet dan Deep Lab menggunakan CNN untuk segmentasi yang jauh lebih akurat. Jadi ya seperti itu. Kita lanjut ke percobaan 14. Untuk percobaan yang ke-14, konsep yang dipelajari yakni klasifikasi, menentukan kelas per gambar. Setelah itu deteksi, menentukan lokasi. Setelah itu ada semantic segmentation, label per pixel tanpa beda instance. Instance segmentation, label per pixel plus beda instance. Mas RCNN adalah arsitektur utama instance segmentation. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memahami perbedaan dan 4 tugas computer vision yang klasifikasi, deteksi, semantic segmentation, instance segmentation melalui demonstrasi visual. Mungkin lebih jelasnya klasifikasi apa objek yang digambar, deteksi objek di mana objek tersebut, semantik yakni label per pixel, instance segmentation label per pixel plus setiap objek bernomor unik, mas per instance setiap objek yang punya mars binary tersendiri. Contohnya bisa kita lihat di gambar. Gambar 14. Nah, untuk contoh gambarnya nanti ini ada bulat, kotak, dan segitiga terbalik. Nah, untuk hasil deteksinya seperti ini. Klasifikasi yakni apa objeknya. Di sini objeknya ada 3 yakni bola-bola, kotak, dan segitiga. Di sini untuk deteksi objeknya, di mana objeknya. Di sini sudah terlihat bahwasannya yang bundar sudah terdeteksi bola dan kotak terdeteksi kotak, segitiga pun terdeteksi segitiga. Ini untuk segmentasi label per pixel, yakni untuk yang bola berwarna merah semua, yang kotak berwarna pink, sedangkan segitiga berwarna biru. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Mohon maaf untuk kesimpulannya untuk yang 14 tadi, yakni instance segmentation adalah tugas paling kompleks di CV semantik. Segmentation tidak bisa membedakan dua bola yang berdempetan, sedangkan instance segmentation bisa. Mas RCNN 2017 adalah arsitektur standar untuk distance segmentation dengan pipeline RPN roll align mask head. Seperti itu. Untuk yang percobaan ke-15,
konsep yang dipelajari yakni adalah MSE cocok untuk regresi, cross entropy cocok untuk klasifikasi, dice loss cocok untuk segmentasi menghitung overlap, focal loss mengatasi masalah clash, loss landscape menentukan sulitnya optimasi. Tujuannya apa? Yakni memvisualisasikan berbagai loss function dan memahami penggunaannya pada tugas yang berbeda seperti regresi, klasifikasi, segmentasi, imbalance. Kita langsung lihat contohnya saja. Untuk contohnya MSE loss seperti ini, binary cross seperti ini, binary cross entropy target 0 seperti ini, focal loss target 1 seperti ini, MSE versus BCE target 1 seperti ini, dice loss target seperti ini. Nah, untuk loss landscape-nya dalam model 3D seperti ini, dan contour loss landscape seperti ini untuk minimumnya di sini. Kesimpulannya apa? Pilihan loss function sangat mempengaruhi training. BCE selalu lebih tajam dari MSE untuk klasifikasi karena gradien tidak mengecil ketika prediksi jauh dari target. Focal loss didesain untuk mengatasi imbalance kelas yang ekstrim di objek-objek kecil. Ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk selanjutnya yakni ada optimizer visualisasi. Konsep yang dipelajari yakni SGD paling sederhana tapi bisa lambat di elongated valley. Momentum percepat SGD dengan inersia. Adam paling populer karena adaptif dan efektif. Learning rate harus dipilih dengan tepat, tidak terlalu kecil atau besar. Optimizer yang tepat mempercepat training secara signifikan. Tujuannya apa? Tujuannya yakni memvisualisasikan trajektori setiap optimizer pada long landscape untuk membandingkan kecepatan, konvergensi, dan perilakunya. SGD untuk Adam yakni momen pertama ditambah momen kedua, setelah itu intinya seperti itu. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Untuk yang convergence optimizer, learning rate seperti ini. LR terlalu kecil maka hasilnya seperti ini. Untuk yang optimal 0,2 seperti ini. Jika terlalu besar maka dia akan amburadul. Untuk yang trajektori seperti ini. Untuk yang hasil Adam seperti ini, RMSL seperti ini, SGD plus mom seperti ini, SGD hanya SGD seperti ini. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya saja. Oh iya, untuk kesimpulan yang nomor 16 tadi, yakni Adam umumnya konvergen paling cepat karena mengadaptasi dari learning rate per parameter. SGD murni lambat di elongated valley karena bergerak secara zigzag. Momentum membantu SGD melewati lembah curam. Learning rate harus dikalibrasi, terlalu kecil lambat, terlalu besar yakni menjadi tidak stabil. Contohnya tadi seperti ini. Nah, terlalu kecil seperti ini, terlalu besar tidak stabil. Ya, kita lanjut ke percobaan yang ke-17 yakni konsep yang dipelajari ada batch normalization, menstabilkan distribusi aktivasi layer-layer. Mungkin bisa dibaca. Tujuannya yakni mendemonstrasikan dua teknik regularisasi penting. Batch normalization yang menstabilkan distribusi aktivasi dan drop out mencegah overfitting.
overfitting, yakni train akurasi tinggi tapi validasi akurasinya jauh lebih rendah. Jadi misal akurasinya 80% tapi validasinya 20%, itu dinamakan overfitting. Untuk contoh gambarnya seperti ini. Layar tanpa BN hasilnya seperti ini. Layar 1 tanpa BN dengan MEAN 2.7 seperti ini, dia tinggi di awal, setelah itu enggak. MEAN nya 16,9 seperti ini, MEAN nya 7,7 seperti ini. Efek dropout pada neuron warna itu sebelumnya seperti ini, rate nya ditambah seperti ini, rate nya ditambah lagi, hasilnya seperti ini. Setelah dropout maka hasilnya seperti ini, overfitting. Nah, di sini untuk yang biru yakni train, hasil trainnya seperti ini dan berakhir di kisaran 98 lah ya. Tapi untuk validationnya di sini kan kecil, di sekitar 80. Nah, untuk train dan validasinya cukup jauh jarak antara kedua itu. Nah, setelah di drop out di sini hasilnya lebih baik. Untuk trainnya di sini 100, sedangkan validasinya antara 99 dan 98. Kesimpulannya, yakni batch normalization mempercepat training dan membuktikan learning rate lebih besar, juga mengurangi ketergantungan pada weight initialization. Dropout rate yang efektif mencegah overfitting, keduanya sering dipakai bersamaan. BN setelah confusion, dropout setelah FC layer. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya, model evaluasi metrik. Oke. Di sini untuk ringkasannya ada 7, bisa dijelaskan, bisa dibaca. Untuk coefficient metrik yakni ada TP benar positif, TN true atau true negatif yakni benar negatif, ada FP false positif, FN dan false negatif. Akurasi yakni TP ditambah TN dikurangi total, bisa menyesatkan pada data yang imbalance. Jika datanya tidak setara maka bisa menyesatkan. Contoh, kita mempunyai dataset baju 100 dan mempunyai celana sebanyak 5.000. Nah, datanya kan imbalance, tidak seimbang, maka akurasinya bisa menyesatkan. Untuk presisi yakni TP atau true positif dibagi true positif ditambah false positif, jadi ketepatan prediksi positif. Untuk recall yakni true positif dibagi true positif dan false negatif, kelengkapan deteksi positif. Advance score 2 dikurangi positif dikurangi R dibagi P ditambah R. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ketika di sini kan ada gambar kucing. Di sini untuk gambar kucing, AI mendeteksi bahwa 37 dari beberapa gambar 37 menebak kucing, 3 menebak anjing, 0 menebak burung, 1 menebak ikan, dan 2 kuda. Jadi di sini untuk kucing sangat tepat sekali untuk akurasinya. Sedangkan anjing di sini untuk input anjing dan akurasinya anjing di sini ada 31 untuk input anjing, tapi prediksi kucing di sini ada 2 dan begitu pun seterusnya. Di sini untuk metrik per kelasnya seperti ini. Precision, recall, advance score di sini untuk kucing sangat stabil karena precision, recall dan advance score-nya sama. Anjing di sini untuk precisionnya 0,7, recall-nya 0,89, sedangkan advance score-nya 0,82.
Untuk curve variety-nya di sini ada model bagus, model sedang, model buruk, dan random. Nah, untuk random di sini model bagus, menjauhi dari random. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya. Oh ya, lupa. Kesimpulannya adalah akurasi saja tidak cukup untuk evaluasi model pada data imbalance. Menggunakan F1 score dan PR curve, ROC, AUC berguna untuk membandingkan model secara keseluruhan. Precision tinggi penting untuk aplikasi di mana false positif mahal, misal diagnosa medis. Seperti itu. Lanjut aja. Untuk percobaan yang ke-9, yakni ada beberapa ringkasan, bisa dibaca sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya yakni memahami pipeline deployment model deep learning menggunakan format ONNX dan konsep quantization untuk mengoptimasi model di production. Kita langsung lihat saja gambarnya. Untuk benchmark di sini seperti ini, preprocessing ada. Untuk deployment model deep learning dengan ONX, yang pertama yang ada training, setelah itu export, setelah itu optimize, setelah optimize di deploy, setelah itu inference. Kesimpulannya apa? ONX membutuhkan model dilatih di PyTorch lalu dideploy dengan OpenCV, DNN, ONN runtime dengan tensor RT tanpa perlu framework training. Quantization INT8 mengurangi ukuran model 4 kali dan mempercepat inferensi 2-3 kali, kehilangan akurasi minimal kurang dari 1%. Sangat penting untuk edge deployment. Kita lanjut ke yang terakhir. Di sini ada sampel dataset klasifikasi bentuk. Di sini ada bentuk bulat, segitiga, kotak, dan bintang. Untuk conversion matrixnya di sini untuk input lingkaran dan deteksi input dan deteksi di sini lebih ke persegi, sedangkan segitiga di sini dia bisa memprediksi dengan baik. Persegi pun sama, bintang pun sama. Di sini hanya mengalami kelemahan di lingkaran saja. Nah, contohnya seperti ini. Inputnya kotak, prediksinya kotak. Seperti ini, input segitiga, prediksi segitiga. Input bintang, prediksi bintang. Nah, sini salah yang input lingkaran tapi prediksinya persegi karena ya mungkin bentuknya mirip-mirip lah gitu. Tujuannya apa? Tujuannya yakni proyek akhir yang menggabungkan semua konsep membuat pipeline klasifikasi bentuk geometris end-to-end dari generate dataset hingga evaluasi. Kesimpulannya, pipeline end-to-end ini mengaplikasikan konsep dari percobaan 1-18, augmentasi data, ekstraksi fitur, handcraft, normalisasi klasifikasi dengan KNN, evaluasi lengkap, akurasi kurang dari 8% dengan fitur sederhana menunjukkan bahwa pemilihan fitur yang tepat sangat penting untuk meningkatkan akurasi. Gunakan CNN sebagai fitur ekstraktor atau tambah data training dengan augmentasi. Mungkin sekian dari percobaan 1-20. Di sini saya akan melanjutkan untuk demo project. Di sini untuk demo project saya mendapati
untuk demo project. Sebentar. Untuk demo project saya mengambil yang nomor 10, yakni fashion item classifier dan recommender. Di sini e-commerce fashion merupakan toleransi. Buatlah klasifikasi jenis pakaian 10 kategori, di mana di dalamnya terdapat transfer learning, segmentasi pakaian dari background, ekstraksi warna dominan, rekomendasi pengetahuan tutur. Nah, sekarang kita langsung mulai ke demonya. Pertama, ini kan kita udah selesai, kita hapus saja di sini. Itu tugas final, kita stop dulu. Baik, kami sini selesai karena di sini saya menggunakan Streamlit untuk dashboardnya. Jadi kita langsung run saja. Sembari kita menunggu. Nah, di sini Fashion AI Studio untuk datasetnya di sini saya menggunakan 10 kategori. Yang pertama ada blazer, yang kedua ada celana panjang, yang ketiga ada celana pendek, yang keempat ada gaun, yang kelima hoodie, jeans, kaos, kemeja, rok, dan sweater. Mungkin kita langsung coba saja. Sini untuk gambarnya saya sudah sediakan beberapa. Mungkin kita coba yang ini saja. Sini untuk original image-nya seperti ini. Setelah itu kita segmented fotonya, yakni dengan menghapus background agar deteksinya berfokus kepada objek utama, yakni bapak tampan satu ini. Setelah itu kita analisis fashion apa yang dia pakai, seperti itu.
Nah, untuk di sini analisisnya sudah komplit. Kategorinya Blazor sesuai dengan prediksi AI. Untuk confidence-nya di sini 41% dengan dominant color yakni black. Di sini ada top 5 prediction. Yang pertama di sini ada Blazor, yang kedua terdeteksi celana panjang dengan akurasi 25, setelah itu jeans 20%, sweater 7% dan celana pendek. Di sini untuk yang berwarna merah, Diamond influential the model prediction. Jadi model melihat dari sini. Jadi mungkin lihat dari sini. Nah, itu biasanya terpakai banyak ada di blazer. Di sini ada contoh yang sama dengan apa yang Bapak itu pakai. Mungkin kita bisa ganti foto yang lain, contohnya bapak-bapak tampan juga satu ini. Nah, di sini seperti biasa kita hilangkan dulu backgroundnya agar nanti AI-nya menganalisis fokus kepada apa yang dipakai oleh bapak-bapak ini. Nah, untuk analisisnya selesai. Di sini sesuai kategorinya kemeja sama seperti yang dipakai bapak-bapak ini juga. Untuk confidence-nya 80% dengan dominan color blue. Mungkin untuk dominan colornya mungkin salah ya. Di sini kan kita lihat putih, cuma gak apa-apa lah. Kemeja dengan 80% celana panjang. Untuk similar fashion-nya seperti ini. Hampir sama. Arsitektur sistemnya yakni pertama seperti yang saya jelaskan tadi, yakni pertama itu input gambar, setelah itu disegmentasi, backgroundnya dihilangkan, setelah itu transfer learning, setelah itu diprediksi kategorinya apa, setelah sudah diprediksi ekstraksi warnanya apa, setelah itu rekomendasi top 5 yang sama, lalu outputnya apa, seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yakni pada proyek ini telah berhasil dikembangkan sistem klasifikasi pakaian berbasis deep learning menggunakan CNN atau konvensional neural network dengan pendekatan transfer learning. Model mampu mengenali berbagai kategori pakaian dari gambar diunggah pengguna dengan tingkat akurasi sesuai dengan yang kita masukkan. Kadang tidak selalu apa yang kita input sesuai. Mungkin saya langsung carikan contoh aja. Kita cari di Pinterest. Mungkin kita mencari dataset yang belum kita coba. Pas lagi loading, saya mau minum dulu. Karena loadingnya lama, mungkin sepertinya saya pernah download deh. Kita mungkin memberikan data yang sedikit ambigu. Nah, mungkin seperti ini. Kita coba masukkan.
karena dari project ini akurasinya tidak selalu 100% benar, kadang ada salah. Contohnya di sini masih benar ya, masih kemeja. Coba kita cari data yang sedikit ambigu, dataset yang sedikit ambigu, yang sedikit ada kemiripan dengan fashion yang lain. Mungkin kita coba batik ini, mungkin batik ini kan kita tergolong kemeja ya. Kayaknya masih menganalisis. Nah, kita kan sudah memasukkan data kemeja atau batik yang kita kenal lah biasanya. Di sini terdeteksi kaos dengan confidence 43 dengan dominan colornya yakni dark gray seperti ini, sama seperti itu. Karena mungkin balik lagi karena model ini tidak selalu 100% akurat karena ada beberapa kelemahan entah dari dataset yang kurang banyak dan lain-lain. Ini untuk prediksinya seperti ini, kaos sweater, hoodie, celana pendek, gaun, malah tidak ada kemeja di sini. Mungkin saya berikan contoh lagi agar lebih jelas. Kita coba analisis apa AI akan memprediksi apa untuk pakaian dari Ustadz Adi Hidayat tersebut. Hasilnya analisisnya komplit. Balik lagi di sini terdeteksinya kaos, bahkan dominan colornya pun masih salah. Di sini black yang harusnya di sini dominan colornya hijau. Di sini untuk kaos malah akurasinya sangat tinggi sekali seperti itu. Mungkin karena di sini batik yang kemeja terlalu banyak coraknya, di situ malah terdeteksi kaos gitu, bukan terdeteksi kemeja. Baik, jadi kesimpulannya pada proyek ini telah berhasil dikembangkan sistem klasifikasi berbasis deep learning menggunakan CNN dengan pendekatan transfer learning. Model mampu mengenali berbagai kategori pakaian dari gambar yang diunggah pengguna dengan tingkat akurasi yang berbeda-beda sesuai dengan kerumitan dari dataset yang diunggah itu sendiri. Setelah itu, sistem juga dilengkapi dengan fitur segmentasi background, yakni penghapusan background seperti itu tadi, agar model tuh berfokus pada objek utamanya, tidak mendeteksi background yang lain. Dan di sini juga dilengkapi dengan fitur dominan color, yakni dari apa yang digunakan, dari pakaian apa yang digunakan, fashion apa yang digunakan, dominan color apa yang ada di dalam fashion tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan transfer learning mampu meningkatkan performa model sekaligus mempercepat proses pelatihan dibandingkan membangun model dari awal. Penerapan data augmentation, batch normalization, dan dropout juga membantu meningkatkan kemampuan generalisasi model serta mengurangi resiko overfitting. Setelah itu, dari beberapa arsitektur CNN yang dipelajari, dari beberapa
arsitektur CNN yang dipelajari FCNet dipilih menjadi memberikan keseimbangan yang lebih baik. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa teknologi CNN sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi citra pada bidang fashion yang dikembangkan memiliki potensi untuk diterapkan lebih lanjut pada aplikasi rekomendasi produk fashion, pencarian pakaian berbasis gambar maupun e-commerce cerdas. Jadi dari proyek ini mungkin nanti bisa diimplementasikan tadi aplikasi e-commerce atau yang lain. Karena menurut saya sendiri fitur apa yang sudah saya buat itu seharusnya nanti akan sangat membantu sekali ketika mungkin kita lagi menemukan salah satu fashion baru atau model baju baru dan kita kebingungan ini baju apa ya, mungkin nanti bisa dimasukkan ke dalam Google, nanti Google akan menganalisis dan akan keluar bahwasanya kategorinya apa gitu, seperti itu. Sorry, ternyata dari tadi gak terlalu terlihat ya wajah saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah atau salah penempatan kata, jika ada kebingungan. Demikian presentasi mengenai deep learning untuk klasifikasi pakaian dan juga 20 percobaan tadi. Melalui proyek ini saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengolahan citra, pelatihan model, evaluasi performa, hingga implementasi sistem berbasis computer vision. Pengembangan proyek ini menunjukkan bahwa teknologi deep learning memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi citra secara otomatis dan akurat. Selain itu, penerapan berbagai teknik seperti transfer learning, data augmentation, dan segmentasi mampu meningkatkan kualitas hasil yang diperoleh. Saya menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan, sepertinya banyak sekali kekurangan serta peluang pengembangan pada sistem yang telah saya buat. Oleh karena itu, saya mohon masukan dan saran yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi bagi diri saya sendiri untuk pengembangan penelitian dan implementasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena setiap saran, kritikan maupun masukan saya harapkan dari kalian, karena saran kritikan dari kalian itu membuat pelajaran bagi saya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.